Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Santi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Mila bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Bu Santi, 3 hari yang lalu saya sudah sampaikan kepada Bu Santi bahwasanya saya ada tugas untuk mensupervisi. Nah, supervisi akademik namanya yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah supervisi pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga itu adalah pasca observasi. Jadi di siang hari ini kita akan melaksanakan yang namanya tahapan pra observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa mendapatkan diskusi dan bertukar pikiran mengenai kesiapan Bu Santi nantinya dalam melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Santi nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan ibu dalam akademik, ya, ada akademik pengetahuan serta pengalaman ibu dalam proses pembelajaran, serta untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini. Kalau misalnya boleh saya tahu Bu, apa harapan Bu Santi dari pertemuan kita kali ini? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Mila. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk sharing, untuk berdiskusi dengan Bu Mila terkait dengan pembelajaran saya ke depannya. Saya senang sekali atas kerjasama ini. Saya berharap saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Kemudian saya mendapatkan masukan, motivasi untuk dapat melakukan pembelajaran untuk mendapatkan pembelajaran besok. Oke, baik. Jadi tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Santi ya dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu, nanti Bu Santi akan menyampaikan materi tentang apa di kelas? Kami di kelas 11 nanti akan belajar tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Iya, oke, baik. Terkait dari materi tentang laju reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, nah ini tentulah ada tujuan pembelajaran ya nih, ya kan? Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh Ibu Santi terhadap peserta didiknya? Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Ibu Santi? Tujuan pembelajaran pertama itu peserta didik dapat mengetahui pengertian laju reaksi itu berdasarkan dari bacaan, menggali informasi melalui membaca, kemudian melihat demonstrasi guru di depan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan percobaan sederhana yang akan mereka lakukan secara berkelompok. Baik, luar biasa sekali Bu Santi ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran apa nih yang akan Ibu kembangkan, atau area apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap peserta didiknya? Yang pertama itu literasi. Jadi nanti peserta didik pertama kali akan membaca, menggali informasi, lalu guru akan memberi pertanyaan. Jadi siswa dapat menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, mereka nanti akan melakukan percobaan secara berkelompok. Nah, di situ mereka akan berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi. Nah, di sana mereka akan melatih keterampilan mereka dalam menganalisis pertanyaan. Kemudian mereka bisa mempresentasikan hasil percobaannya itu nanti di depan kelas. Oke, jadi ada kerjasama yang baik ya antara teman-temannya gitu. Jadi area yang ingin dikembangkan itu pertama adalah meningkatkan literasi siswa. Yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kalau misalnya boleh saya tahu apa saja ini yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti? Untuk supervisi nanti, saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi. Seperti kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Mila. Bu Mila juga sudah membimbing saya tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya sudah menyiapkan RPP yang ada KSE-nya, budaya positifnya. Saya juga sudah menyiapkan LKPD,
media-media yang sesuai dengan gaya belajar siswa, dan saya juga menyiapkan asesmen penilaian, salah satunya yaitu sikap ilmiah. Iya, alhamdulillah. Nah, sudah luar biasa sekali ya persiapan dari Ibu Santi. Saya kalau misalnya boleh saya tahu strategi apa yang akan Ibu gunakan di RPP ini untuk pembelajaran tersebut? Strategi yang saya persiapkan itu adalah membagi anak-anak ini sesuai dengan gaya belajarnya, seperti pengamatan dan asesmen juga sudah saya lakukan. Nah, jadi anak-anak yang audio nanti mereka sudah saya persiapkan video untuk bisa belajar dari situ. Kemudian untuk yang visual, saya juga sudah menyiapkan bacaan, gambar-gambar, dan untuk anak yang kinestetik, mereka nanti akan belajar melalui percobaan sederhana dengan teman-teman kelompoknya. Baik. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda gitu. Luar biasa sekali. Saya rasa sudah tidak sabar lagi saya ingin melihat pembelajaran Bu Santi nanti di kelas. Nah, setelah saya mendengar persiapan dari Bu Santi, strategi yang Ibu sampaikan, bahkan sampai alat-alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, sangat menggugah sekali, saya ingin melihatnya itu. Nah, jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Insya Allah saya masuk hari Kamis besok, Ibu. Berarti hari ini hari Rabu, jadi berarti besok persiapannya berarti sudah matang sekali. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi besok pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu Santi, insya Allah, untuk melakukan supervisi di kelas. Nah, saya akan melihat hal-hal apa saja yang terkait terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan ada nanti percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya jadi mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran saya besok, seperti strategi atau media atau motivasi lah untuk saya bisa pembelajaran besok dengan lebih baik. Iya, alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas kita besok ya Bu ya. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan semuanya. Siap, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, silakan semua berdiri doain. Oke? Doa dimulai. Bismillah.
pembentukan buah dan makanan, serta reaksi perkaratan logam. Adanya reaksi yang berjalan cepat dan reaksi berjalan lambat, serta reaksi-reaksi yang dapat diatur lajunya, menunjukkan sebagai berikut. Bukti kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Selanjutnya, lakukan pengamatan terhadap reaksi atau proses kimia di sekitar Anda. Bandingkan laju reaksinya masing-masing. Mempelajari bab ini untuk menjawab pertanyaan yang sudah Anda buat. Pada bab ini akan dibahas bagaimana suatu reaksi dapat berlangsung dengan cepat, faktor-faktor yang dapat mengaruhi laju suatu reaksi, dan kondisi reaksi agar diperoleh. Orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Kecepatan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang tersebut mengendarai kendaraannya selama Menyangkut berbahan dari suatu sampai reaksi dalam kurung reaktan menjadi hasil reaksi produk yang dinyatakan dengan persamaan reaksi bab berikut. Reaksi, reaktan, hasil reaksi produk. Seperti halnya pada contoh berikut tersebut, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu. ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau Bereaksi. Reakan. Bagus dah lagi. Oke, bagus dah lagi. Reakan. Kalau mau jawab langsung cuci tangan ya. Satuan laju reaksi. Satuan laju reaksi. Oke, Raihan. Mol Atau mol per liter detik. bagus, bagus Raihan. Oke, mantap ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Istilah laju disebut juga dengan sering dibicarakan dalam oke, bagus. Siapa yang bunyi tadi ya? Ikram. Ikram atau Putri? Maaf ya, Ikram ya. Oke, maaf ya Putri. Nanti kita lanjut lagi ke dalam. Oke, laju atau disebut juga dengan kecepatan. Kertas yang tidak terpakai ada? Ibu. Mana? Ada kertas? Kertas di laju coba lihat yang tak terpakai yang di belakang. Coba lihat kertasnya. Oke. Oh, ini lihat. Apa namanya ini? Ini kertas. Nah, ini apa? Oke, kita akan lihat reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Ibu mau formulir satu. Siapa yang mau bantu ibu untuk membakar kertas ini? Formulir satu. Rashidin, ayo, ayo, depan Rashidin. Nah, kita lihat Rashidin membakar kertas. Kita lihat ya. Ibu kan bisa bertanya. Bentar Rashidin. Rashidin aja duluan ya. Ibu ambil tiga. Boleh aku sama Rashidin? Boleh dibakar. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat. Ya. Udah Rashidin, matikan Rashidin. Ini bawa aja Rashidin. Jangan kemana-mana. Oke? Oke, dah. Oke, terima kasih ya Rashidin. Tepuk tangan untuk Rashidin. Nah, sekarang kita bikin persamaan reaksinya. Oke, kita bikin persamaan reaksinya. Nanti kita bersihkan lagi ya. Kita bersihkan lagi. Apa yang pertama kali kita buat? Oke, pakai reaksi biasa aja. Kertas ditambah apa tadi? Korenya atau apinya? Kertas tambah api menghasilkan apa? Debu. Apa tadi yang oke, bagus. Tadi nampak. Apa lagi? Ada lagi nggak? Debu.
Dilakukan sama apa? Arang. Tapi ini. Arang. Tiga huruf. A. Batu. Dasar kawan. Ditambah api menghasilkan nah, yang bereaksi yang mana? Yang bereaksi api saja? Api kertas. Bagus. Sebelah Kiri. kiri. Ini adalah bereaksi. Nama lainnya apa? Reaktan. Bagus. Ini adalah bereaksi atau reaktan. Oke. Sekarang ini apa? Hasil reaksi. Oke. Nama lainnya? Tapi si kertas apa yang ada di dalam kertas? Oke, dari sini produknya apa? Jadi apa itu laju reaksi? Berkurangnya jumlah reaksi media satuan waktu. Oke, ibu mau satu orang tunjuk tangan. Dari sini laju reaksi adalah ini. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Laju reaksi adalah. Ayolah, ayo Ikram. Ayo. Hah? Laju reaksi adalah tadi udah dibaca. Oke, sama. Berkurangnya jumlah reaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu. Oke, bagus apa? Ada yang bisa mengulang tanpa lihat buku, tanpa lihat catatan? Ada yang bisa mengulang? Laju reaksi adalah berkurangnya. Oke, Anggun, kita Anggun. Dari sana kenapa Anggun? Apa yang berkurang Anggun? Laju reaksi adalah berkurangnya. Oke, atau bertambahnya produk. tiap satuan waktu. Bisa? Oke, ibu mau ke kelompok. Masih belum apa? Kelompok Zalaidi siapa? Dari sini udah nampak ini. Laju reaksi adalah ini atau ini tiap ini gitu doang. Silakan. Kelompok Zalaidi, ada yang mau coba? Zalaidi. Hanya reaktan dan berkurangnya kelajuan waktu. Oh, reaktannya? Berkurangnya? Satuan waktu. Oh, cek satuan waktu. Bagaimana? Ulang lagi. Lagi. Oh, belum apa? Belum terdengar lagi sama ibu. Berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk dalam satuan waktu. bagus. Tepuk tangan untuk Fitri aja. Nomor 3 Fitri. Menganalisis pengaruh hubungan permukaan tertentu terhadap laju reaksi berdasarkan pengamatan dari atas percobaan. Oke, lanjut. Siapa lagi, Rizky? 4. Analisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Reaksinya cepat atau lambat? Benar, lambat. Kita beli mobil sekarang, besoknya langsung karatan ya. Butuh waktu bertahun-tahun. Kalau ini gimana? Pasti bakar langsung. Misalkan sekarang besoknya langsung terbakar, bisa kayak gitu?
Itu cuka. Cuka dimasukkan ke dalam botol ini. Cuka. Cuka sama banyak. Cuka di sana. Cuka di sana ambilnya nanti ya. Tapi sama banyak. Lagi masukkan cuka. Nah, cuka lagi dimasukkan. Nah. Nah. Tambah lagi cukanya. Itu cuka. Dia ingin menyamakannya, harus sama. Cukanya harus sama. Nah, kemudian ke dalam balon. Ke dalam balon dimasukkan soda kue. Nah, soda kue. Nah, ke dalam balonnya. Ke dalam balonnya. Nah, bersamaan. Nah, kita lihat mana yang paling cepat reaksinya. Dah. Itu keterampilan Oh ya betul ya. Tamu tendok tebo. Kan tamu doang, tamu tendok. Tamu meluntian yang tamu tendok. satu yagut 1 sendok dan 2 sendok. Susah bener. Pastikan mana yang satu, mana yang dua ya. Iya, bunyi dua. Oke, kita melihat mana yang mana yang paling cepat reaksinya. Oke, lalu ya, siap-siap. Silakan secara bersamaan. Kalau aja. Secara bersamaan. Satu orang aja. Berdua boleh terserah. Oke, mana paling cepat reaksinya? Terus yang paling cepat reaksinya. Lihat gelembung-gelembung di bawahnya. Mana yang paling cepat? Oke, nampak kan? Masih ada nggak sih? Coba diapakan masih? Nah, ini masih ada. Dah. Nah, yang paling besar. Berarti semakin besar konsentrasi, semakin besar reaksi. Laju reaksi. Cepat. Oke, bagus. Bisa? Bisa? Bisa ya dari sini ya. Gas. Iya.
balik sendok. Buka boleh. Sini lah. Sendok. Beli dua. Beli yang ini. Lihat gas-gas di bawahnya, mana yang paling cepat dan dampaknya. Tadi udah kalian lihat gasnya. Yang ini satu. Yang 2 sendok yang mana? Yang 1 sendok yang mana? Mana yang paling cepat reaksinya? Yang satu. Kan yang 2 sendok. Nó là được cuốn 100 rồi. Ya. Sudah. Banyak nak bawa warna. Warna ibu. Yang paling cepat tadi nomor berapa? 1 ke 2 itu ya tadi. Oke, nomor 2 ya. Berarti konsentrasinya yang mana yang banyak konsentrasinya? Yang jumlahnya banyak nomor 2. Konsentrasi yang banyak 1 2 kan 2 sendok. Berarti semakin besar konsentrasi, laju reaksinya semakin bertambah atau semakin cepat. Telur ke mana, Bu? Pecahkan. Pecahkan. Ya. Bagi dua. Sampai sini aja ya. Sama Pak ya. Mana gasnya yang banyak? Sudah.
yang banyak, gasnya yang banyak banget, gasnya. Yang ini. Api semakin semakin besar gasnya, semakin bertambah. bukan dengan laju pinjam tutup botol kawan biar sekalian. Oke, kita lihat perubahan warna mana yang cepat. Yang panas yang mana yang jelas? Ini yang mana? Air panasnya coba kita lihat. Ya, sama tadi ya. Bersamaan. Kita cek perubahan warna yang paling cepat. Tidak terjadi. Tidak terjadi apa? Itu warna apa kalian pakai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk. Tolong yang cowok siapkan backgroundnya yang sama banyak di sini. Ya. Barengan masukannya ya. Barengan masukannya. Ya, udah mulai. Yang panas udah mulai. Yang panas udah mana yang cepat bereaksi? Ya.
seperti yang kita lihat, semakin halus partikelnya maka semakin cepat laju reaksinya. Inilah yang lebih cepat laju reaksinya dibandingkan ini. Dan yang kedua, seperti yang kita lihat juga, siapakah yang lebih cepat? Yang lebih cepat, yang lebih banyak sodanya. Semakin banyak sodanya maka laju reaksinya semakin cepat. Inilah yang lebih cepat dibandingkan yang itu. Dan hasil presentasi yang ketiga, inilah seperti yang kita lihat, semakin tinggi suhunya maka semakin cepat laju reaksinya. Baik, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan percobaan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Besok kita ketemu lagi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang bisa menyimpulkan siapa orang? Ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Konsentrasi. Yang kedua apa? Ukuran suhu. Ukuran yang kalau tubuh-tubuh tadi itu loh. Ukuran partikelnya. Yang ketiga apa? Panas apa suhu? Oke, yang pertama konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, berarti bagaimana? Oke, bagus. Laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua, semakin tinggi suhu, Semakin cepat laju semakin reaksinya. tinggi laju reaksi semakin cepat. Terakhir, semakin kecil ukuran partikelnya, semakin lambat. Semakin cepat. Laju reaksi semakin cepat. Iya kan tadi yang kecil-kecil banget itu malah banyak gasnya kan? Lebih cepat. Oke, sampai di sini ya dari hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah baik. Bu Neneng selamat pagi juga. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Neneng? Alhamdulillah. Baiklah Bu Santi, dalam percakapan kali ini kita kan akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan yang kemarin namanya observasi ya Bu Santi ya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Santi terkait dengan jalannya observasi kemarin. Nah, ini bertujuan untuk mengevaluasi Bu Santi ya, sejauh mana sih proses pembelajaran yang telah Ibu Santi lakukan. Untuk yang pertama itu bagaimana sih perasaan Bu Santi terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas? Awalnya saya gugup Bu Mila, tapi lama-kelamaan saya enjoy dan tenang seperti saya mengajar seperti biasanya. Alhamdulillah kegiatan kemarin, observasi kemarin berjalan lancar. Alhamdulillah, saya juga merasakan hal yang sama Bu. Observasi yang saya lakukan terhadap Ibu juga berjalan dengan lancar. Nah, bisakah Ibu ceritakan kembali area yang Ibu kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Nah, baik Bu Mila. Jadi area yang saya kembangkan itu adalah literasi dan kolaborasi siswa. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, pertama tentunya saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan sudah terintegrasi dengan KSE. Nah, kemudian pertama-tama ketika saya masuk untuk melakukan pembelajaran seperti biasa, kegiatan pendahuluan, membaca salam, kemudian mengabsensi siswa, kemudian saya melakukan ice breaking, nah, kemudian saya juga melakukan teknik stop. Nah, jadi waktu itu ketika ice breaking, anak-anak ini agak lama konsentrasinya karena ice breaking yang saya lakukan itu ice breaking untuk konsentrasi siswa. Tapi agak lama, jadi saya akhirnya melakukan teknik stop
stop untuk mengarahkan siswa agar lebih konsentrasi lagi terhadap materi pelajaran nanti. Nah, alhamdulillah waktu itu berhasil. Kemudian kegiatan inti saya melakukan membagi siswa ya ke kelompok. Kemudian saya melakukan persepsi di mana saya membakar kertas untuk memotivasi siswa, untuk mengingatkan kepada siswa ini apa sih pengertian radioreaksi dari demonstrasi yang sudah saya lakukan. Setelah itu saya meminta anak-anak membaca dengan suara lantang untuk penguatan literasi. Saya bertanya kepada siswa apa yang sudah mereka baca, apakah mereka memahami apa yang mereka baca, saya tanya, dan mereka bisa menjawabnya dengan baik. Nah, kemudian saya membagikan LKPD, kemudian anak-anak berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian saya juga menayangkan video untuk mengakomodir anak-anak yang auditori dan visual. Juga ada gambar-gambar yang saya tampilkan. Kemudian anak-anak saya suruh untuk melakukan percobaan sederhana. Jadi mereka untuk mengakomodir yang kinestetik. Dari sana mereka nanti bisa untuk menemukan konsep atau dari materi yang akan dipelajari. Nah, setelah itu saya juga membimbing anak-anak untuk berkolaborasi, berdiskusi, untuk bisa mempresentasikan di depan kelas, kemudian mereka bisa bekerja sama, saya membimbing mereka. Nah, kemudian saya melakukan kegiatan penutup setelah kegiatan inti tadi, kegiatan penutup, saya memberi penguatan, menyimpulkan bersama-sama dengan peserta didik. Saya juga melakukan refleksi, apakah anak-anak senang. Nah, sebenarnya saya juga harusnya bersama-sama bernyanyi lagu reaksi dengan siswa. Sudah saya siapkan Bu Mila audionya, sudah saya siapkan semuanya. Kemudian kuisnya juga sudah saya siapkan, namun karena keterbatasan waktu ya Bu Mila, akhirnya terjadi tidak bisa saya lakukan. Luar biasa sekali ya Bu Santi ya. Bagaimana menurut Bu Santi, apakah proses pembelajaran dan langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan RPP yang telah dibuat? Seperti yang saya jelaskan tadi Bu Mila, itu ada yang melenceng, tidak sesuai, ada yang tidak bisa saya lakukan karena alokasi waktu tadi. Jadi melenceng alokasi waktu di RPP saya seperti ini, sementara ketika pembelajaran itu tidak bisa, tidak mencakup ya. Alhamdulillah. Tapi saya melihatnya sudah berjalan dengan baik lah ya Bu ya. Walau masih ada kekurangan seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi itu masih ada anak yang kurang aktif Bu Mila. Jadi ada yang kurang aktif dan kemudian alokasi waktu tadi. Nah, jadi waktu yang di RPP itu tidak sama dengan yang terjadi, akhirnya tidak sesuai. Terus menurut Ibu mengapa hal itu terjadi? Kalau setelah saya tanya ya Bu Mila ya, yang kurang aktif tadi itu kebanyakan mereka itu, bukan kebanyakan, maksudnya ada alasannya itu lapar gitu. Jadi mereka masih ya secara fisik belum siap begitu karena lapar tadi. Nah, kemudian untuk yang alokasi waktu saya terlalu lama di ice breaking. Jadi anak-anak ini untuk memusatkan konsentrasi siswa itu agak lama di situ. Sementara alokasi waktu saya hanya sedikit, tapi agak lama di situ. Nampaknya butuh apa yang lain lagi ya Bu ya, planning yang lain lagi kita ya. Nah, dengan adanya kendala tersebut, solusi apa yang Ibu tetapkan untuk menangani masalah tersebut? Saya rencana ini untuk kesepakatan kelas. Saya akan mengedit sedikitlah kesepakatan kelas yang kami buat kemarin. Kami ingin bicarakan kembali untuk yang masalah lapar ini. Yang pertama ya sarapan. Saya memang sudah selalu ingatkan mungkin ada kendala di rumah sehingga mereka tidak bisa sarapan. Jadi saya ingin memberi kesepakatan kelas, mungkin anak-anak saya perbolehkan untuk makan di kelas dalam ya 5 menit atau 3 menit lah, tapi masih dalam kondisi yang wajar, yang sopan. Saya beri waktu mereka, tapi tetap fokus pada pembelajaran. Nah, jadi bagaimanapun kalau tidak ada asupan energi dari makanan, tentu otak mereka tidak berjalan dengan baik. Jadi saya akan mengubah kesempatan kelasnya. Saya akan bicarakan lagi dengan siswa kalau untuk yang kurang aktif tadi. Nah, tapi kalau untuk waktu itu sepertinya saya memang harus membicarakan lagi dengan siswa bagaimana durasi waktu yang pas untuk
Ya, ice breaking kita saya pikirkan bagaimana ice breaking yang variatif agar anak-anak ini konsentrasinya lebih cepat untuk terpusat. Baik, baik Bu Santi. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali ke siswa ya untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya, agar mereka punya energi dan siap lah untuk melaksanakan itu proses pembelajaran. Nah, baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Jadi kalau misalnya yang menurut apa Ibu tadi, kapan Ibu lakukan? Oh, insya Allah segera, segera. Jadi setelah ini, ketika ada jam pelajaran lagi, saya akan langsung bicarakan dengan siswa. Baik sekali. Nah, terima kasih Bu Santi atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Alhamdulillah tercover semua kalau menurut saya apa yang sudah Ibu Santi lakukan. Semoga rencana Ibu ke depan bisa berjalan dengan lancar dan besoknya lebih baik lagi, baik dalam mengatur siswa maupun dengan pengaturan waktu pembelajaran ya, sesuai dengan yang sudah Ibu rancang di RPP. Baik Bu Santi, ini saya minta sedikit waktunya Bu Neneng. Menurut Bu Neneng bagaimana proses kita ini baik dari observasi tadi atau silakan Bu Neneng. Baik, terima kasih Bu Mila. Saya lihat di sini proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mila dengan Bu Santi ini sudah memenuhi dari tiga rubrik yang sudah disediakan. Yang wilayah di sini ada kemitraan yang setara. Bu Mila di sini sudah menjadi mitra yang baik bagi Bu Santi. Artinya di sini Bu Mila memberikan pada saat dimintai saran, Bu Mila ini tidak menggurui seperti itu. Nah, kemudian proses kreatif yang Bu Mila sudah jalankan di sini, saya sudah melihat di sini sudah ada percakapan dua arah yang memang lebih banyak berbicara itu di sini Bu Santi gitu ya kan. Sebagai rekannya Bu Mila di sini sudah bagus. Kemudian Bu Mila juga pada saat Bu Santi menyampaikan berbicara, Bu Mila sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian merangkum kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Santi. Nah, itu proses kreatif yang sudah Bu Mila lakukan. Kemudian pertanyaan yang Bu Mila ajukan kepada Bu Santi juga sudah menggali. Nah, jadi sudah menggali dari tujuan yang kita harapkan. Kemudian untuk memaksimalkan potensi, ini yang ketiganya ini adalah percakapan yang Bu Mila lakukan dengan Bu Santi tadi sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Kemudian kesimpulan ditutup oleh Bu Santi tadi juga sangat luar biasa. Nah, untuk proses coaching itu saya lihat di sini Bu Mila sudah menerapkan alur tirta ya Bu Mila ya. 7-8 kriteria prinsip coaching sudah Bu Mila terapkan. Untuk Bu Santi, saya sangat luar biasa nih tadi mendengar. Saya juga sebelum kita proses pasca observasi ini, saya sudah melihat video pra observasi yang sudah Bu Santi dan Bu Mila lakukan. Kemudian saya juga sudah melihat video observasinya Bu Santi di dalam kelas. Wow, luar biasa. Bu Santi di sini sudah membuat RPP berdiferensiasi yang terkoneksi dengan KSE. Kemudian sudah menggunakan teknik stop. Itu semua mungkin diarahkan oleh Bu Mila ya, maksudnya sharing dari Bu Mila bagaimana cara menyusun RPP berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang sangat luar biasanya di sini Bu Mila itu sudah menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, video berarti itu gaya anak yang visual. Kemudian atau gambar. Kemudian ada tadi saya lihat demonstrasi atau praktek ya Bu ya. Itu mungkin lebih tepat untuk anak yang kinestetik gitu. Nah, jadi saya lihat tadi ada kendala seperti alokasi waktu, mungkin nanti bisa dipikirkan kembali Bu, apa solusinya kalau memang ini seterusnya akan terjadi, maksudnya harus ada perbaikan lah. Apakah mungkin bisa
bisa dengan buat rancangan gitu supaya sesuai jadwal gitu kan. Jadi mungkin itu bisa dikondisikan di Bu Mila. Sudah sangat luar biasa Bu Mila, saya terkesima dengan Bu Santi menyampaikan tadi beberapa kesimpulan dari hasil observasi. Mungkin itu saja, sudah sangat bagus keduanya, guru yang luar biasa, yang berpotensi, yang mantap lah, keren lah Bu Santi dan Bu Mila. Mungkin itu saja. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Bu Neneng atas umpan baliknya, tanggapannya untuk kami. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami berdua di sekolah. Hanya itu yang bisa kami berikan saat sekarang ini.